Ya, relawan Joko Widodo yang mendorong agar Presiden Jokowi aktif kembali di pemilu 2024 ini terus bertambah. Kali ini dukungan datang dari Bandung, Jawa Barat dan Blora, Jawa Tengah. Kelompok ini bertekad mendukung Joko Widodo di tahun 2024. Padahal tahun 2024 adalah masa akhir jabatan Presiden Jokowi dan akan diganti dengan pemerintahan yang baru. Sejumlah tokoh maupun partai pun juga sudah angkat bicara, di mana mereka menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau usulan presiden 3 periode. Lantas mengapa wacana yang bertentangan ini terus bermunculan? Nah, kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami anggota DPR dari PDIP, Effendi Simbolon, dan juga ada pakar politik Muhammad Kodari. Selamat petang, Bang Effendi dan juga Bang Kodari. Selamat petang, Bang Effendi. Oke, semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Saya awali mungkin ke Bang Effendi terlebih dahulu, mewakili PDIP. Kita melihat ada sekumpulan massa ini menamakan dirinya relawan dan kemudian mendukung penuh Jokowi di 2024. Bagaimana kemudian Bang Effendi melihat munculnya dukungan ini? Saya kira itu realita di saat sekarang dan masih sangat kuat ya, popularitas, elektabilitas dan juga empati, simpati ke Pak Jokowi ya. Apalagi kita melihat setelah 2 tahun kita masuk di bulan Maret ini, masa pandemik ya, dan juga keadaan ekonomi ya relatif cukup baik gitu, sehingga ya mungkin masyarakat juga ya, apalagi orang Indonesia kan lebih mudah untuk memahami, memaklumkan dan memaafkan gitu ya. Jadi wajar-wajar saja gitu, tetapi ya kita juga bisa lihat mana yang direkayasa, di engineering, dikelola gitu ya. Saya kira itu suatu ungkapan di kami sendiri pun di PD Perjuangan. Saya kira mayoritas ya masih kuat dukungannya ke Pak Jokowi. Jadi kita tidak heran melihat dukungan hanya. Jangan dukungan itu kemudian berujung ke adanya dorongan ke Ya, maaf saya potong. Bang Effendi ini kan berbicara untuk dukungan tahun 2024. Tapi kan kita tahu tahun 2024 Pak Presiden ini sudah berakhir masa jabatannya. Apakah Bang Effendi menilai tepat dukungan ini? Ya, masyarakat kan ada yang memang benar-benar, ada yang lugu, ada yang memang ngerti tapi pura-pura lugu, ada yang macam-macam lah, warna-warni ya. Tapi intinya saya lihat ya masyarakat kan nggak terlalu ambil pusing dengan bagaimana tatanan aturan perundang-undangan, konstitusi, ya bahwa dia menyatakan kesetiaannya kepada sosok yang dia idolakan ya. Saya kira itu kenyataan, realita bahwa Pak Jokowi di hampir seluruh pelosok tanah air itu mendapatkan dukungan yang nyata ya. Nah, masalahnya kan sekarang bagaimana kemudian apakah keinginan untuk menambah masa periode 3 tahun ataukah ada 3 periode ini akan diwujudkan ke perubahan di konstitusi kita melalui sidang umum MPR ini yang kemudian menjadi serius begitu ya. Selama masih seperti saat ini yang kita lihat di TV One ini banyak sekali memang ada yang memang secara natural, ada yang memang direkayasa, ada yang macam-macam lah, banyak pihak. Saya kira Mas Kodari yang lebih paham lah itu. Kita akan langsung tanyakan ke Bang Kodari. Bang Kodari, kenapa sih sebenarnya isu ini terus digulirkan? Padahal kan kita sudah tahu ya, ini sudah jelas tidak bisa begitu. Kenapa isu ini terus digulirkan tapi? Pertama seperti yang disampaikan oleh Bang Effendi ya, Pak Jokowi memang memiliki para pendukung fanatik dan jumlahnya amat sangat besar. Kita tahu bahwa salah satu kekhasan Pak Jokowi sebagai sebuah fenomena politik adalah kemunculan relawan-relawan yang bahkan sudah aktif lebih dulu dari tahun 2013. Sebelum Pak Jokowi secara resmi diajukan oleh PDI Perjuangan dan partai politik lain-lainnya. Jadi saya kira orang-orang yang memang mendukung Pak Jokowi itu fenomena yang sudah sangat-sangat aktual ya.
Nah, apakah kemudian kelompok-kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang sama atau muncul kelompok-kelompok baru atau memiliki irisan dengan kelompok-kelompok itu? ya bisa ditanyakan kepada mereka-mereka yang mendeklarasikan setia kepada Jokowi 2024 ya. Saya sendiri kan sering ketemu dengan teman-teman relawan Jokowi dan ya memang polanya macam-macam begitu ya. Tetapi yang nggak kedengaran itu sesungguhnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang kedengaran atau tampil di media gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian setia Jokowi 2024 itu kan macam-macam ya. Ada yang ingin mendukung lagi untuk 3 periode misalnya seperti Jokpro. Tapi bisa juga ditafsirkan nanti siapa yang didukung oleh Pak Jokowi itu yang akan mereka dukung gitu loh. Misalnya seperti teman saya Emmanuel Ebenezer Joman, dia kan mendeklarasikan Ganjar Pranowo calon presiden, GP Mania namanya. Dia percaya bahwa Ganjar Pranowo adalah penerus yang tepat bagi Pak Jokowi gitu. Nah, untuk orang-orang seperti Joman ini ya kalau tetap loyal dengan Pak Jokowi, harusnya nanti 2024 kalau Pak Jokowi menunjuk nama yang lain misalnya begitu atau mengendorse nama yang lain, katakanlah misalnya Bang Effendi Simbolon, ya Emmanuel Ebenezer harus loyal, harus ada mendukung Bang Kodari, Bang Effendi Simbolon gitu. Jadi sebetulnya pengertian setia 2024 Pak Jokowi itu menurut saya sangat beragam ya. Oke. Bisa ditafsirkan macam-macam ya. Tapi kalau kita melihat isu yang digulirkan kan ini, kalau kita lihat isunya terus bergulir begitu ya, bahwa perpanjangan masa periode presiden, kemudian untuk mendukung pemilu ini kemudian diundur, ini kan kemudian bahaya sekali begitu Bang, apabila terus bergulir. Nah begini, kalau kita bicara wacana pemilu diundur, sebagaimana yang saya baca ya, setidaknya di media, itu yang melontarkan atau berbicara mengenai pemunduran pemilu itu adalah dari kalangan partai politik ya, misalnya PKB, PAN dan Golkar begitu. Nah, kalau yang lain seperti saya katakan tadi bahwa memang Pak Jokowi ini memiliki pendukung-pendukung yang jalan sendiri-sendiri begitu dari awal, dan ada yang menarik dari Pak Jokowi dibandingkan dengan presiden sebelumnya, misalnya bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi pada periode kedua, walaupun ada pandemi, itu tinggi ya, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia begitu. Jadi saya kira ya masyarakat ya sebagian ada yang melihat, wah ini kalau Pak Jokowi yang bukan Pak Jokowi yang terus atau orang yang dikatakanlah di-endorse oleh Pak Jokowi, maka apa-apa yang sudah bagus yang dikerjakan oleh Pak Jokowi tidak akan berlanjut begitu. Jadi ya saya melihatnya sebagai sebuah aspirasi politik yang kemudian pada realitanya nanti akan berhadapan dengan dinamika partai politik, karena sesungguhnya proses-proses pengambilan keputusan itu ada di partai politik. Jadi ujungnya nanti akan balik kepada proses pengambilan keputusan ini tentunya adalah di partai politik. Kita ingin tahu bagaimana kemudian pandangan partai PDIP, standing point-nya seperti apa, Bang Effendi, tapi dijawab usai jeda sesaat lagi. Kami kembali.